Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati. Saya Bambang dari Klaten Messianic Center. Messianic Center adalah sebuah wadah tempat belajar kitab suci dari sudut pandang Ibrani atau dalam pola Ibrani. Klaten Messianic Center ini bernaung di bawah Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia atau KPI yang berpusat di Magelang. Nah, kita sekarang sudah masuk ke dalam bagian yang keempat. Kita mau belajar lebih lanjut tentang kitab Kejadian atau kitab Beresit. Kita sudah sampai di Beresit atau kitab Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai 5. Sebelum kita lanjutkan, mari kita ucapkan pengakuan kita dari kitab Mazmur atau kitab Tehilim pasal 124 ayat yang ke-8. Esrenu besem Yahweh oses samayim we arets. Pertolongan kita dalam nama Yahweh pencipta langit dan bumi. Haleluya. Amin. Ya, kita masuk ke dalam parasat Beresit atau pengajaran kitab Beresit. Sebelum kita baca Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 3 sampai 5, mari kita ucapkan doa berkat sebelum membaca Torah. Baruch hata Yahweh Elohenu melech haolam asor pahar banu mikol hamifenatan lanu et toratu. Kita baca kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 3 sampai 5. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada terang, maka terang pun ada. Dan Elohim melihat bahwa terang itu baik, dan Elohim memisahkan antara terang dengan gelap. Dan untuk terang Elohim menyebutnya siang, dan untuk gelap dia menyebutnya malam. Dan jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Mari kita ucapkan doa berkat setelah membaca Torah. Baruch hata Yahweh Elohenu melech haolam asar natan lanu teratemet wekaye olam nata betohenu. Haleluya. Amin. Mari kita lihat satu persatu dari ketiga ayat yang kita baca tadi. Kita lihat di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat yang ketiga. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada terang, maka terang pun ada. Wa yomer Elohim yehior wa yehior. Terang bahasa Ibraninya adalah or. Ya, jadi di sini kalau dikatakan yehior, biarlah ada terang atau jadilah terang, gitu ya, seperti itu. Nah, di sini terang diciptakan pada hari yang pertama. Ya, terang diciptakan pada hari yang pertama. Tetapi benda penerang atau alat penerang itu diciptakan baru pada hari yang keempat. Oleh karena itu, mungkin di pikiran kita ya muncul pertanyaan, dari manakah asal terang tersebut? Karena alat penerangnya kan baru diciptakan pada hari yang keempat. Ini hari yang pertama. Jadi benda-benda penerang baru diciptakan pada hari yang keempat, sedangkan ayat ini masih berkisah tentang hari yang pertama. Permasalahannya di dalam ayat ini sebenarnya bukan dari mana asal terang tersebut, tetapi permasalahannya adalah apakah terang yang dimaksud di dalam ayat ini. Jadi apa yang dimaksud dengan terang dalam ayat ini? Itu yang harus menjadi tolok ukur kita untuk kita melangkah lebih lanjut, sehingga kita nanti bisa mengerti di ayat-ayat yang selanjutnya. Ya, mari saya ajak saudara dan Bapak Ibu sekalian untuk kembali ke video sebelumnya. Yang belum nonton silahkan dibuka, yang sudah nonton silahkan dibuka kembali. Di dalam bagian yang ketiga, di situ disebutkan ya, di dalam Kejadian atau kitab Beresit pasal 1 ayat 2, dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa, dan kegelapan ada di atas samudra raya, dan roh Elohim melayang di atas permukaan air. Di sini ada kata kegelapan. Kegelapan
dalam bahasa Ibrani dikatakan koseh. Koseh itu ya, itu kegelapan. Di samping artinya kegelapan, koseh juga berarti ketidakjelasan. Koseh itu berasal dari kata kasah, yang artinya menjadi gelap atau menjadi tidak jelas. Dengan demikian, Kejadian atau Beresit pasal 1 ayat 2 ini bisa dikatakan, dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa, dan ketidakjelasan ada di atas permukaan samudera raya, dan roh Elohim melayang di atas permukaan air. Ya, jadi yang dimaksud kegelapan di sini adalah ketidakjelasan. Kalau kegelapan disebut ketidakjelasan, maka terang otomatis lawan katanya, yaitu kejelasan. Nah, jadi di dalam Beresit pasal 1 ayat 3 ini, kalau dikatakan biarlah ada terang, seperti itu ya, kita bandingkan, kita lihat di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Di sini dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang pada alurku. Ini tentu saudara dan Bapak Ibu semua hafal ya dengan ayat ini karena ada lagunya ini. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada alurku. Ya, di sini firman Bapak Yahweh itu disebut terang di dalam kitab Mazmur ini. Kemudian kita buka di dalam kitab Yesaya atau Yesayahu pasal 51 ayat yang keempat. Perhatikanlah aku, hai umatku, dan dengarkanlah kepadaku, hai bangsaku, sebab Torah akan keluar dari aku, dan aku akan membuat keadilan bersinar sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Di sini dikatakan bahwa terang itu adalah Torah. Nah, sekarang kita melihat bahwa di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur, terang didefinisikan sebagai firman Elohim. Sedangkan di kitab Yesaya, terang adalah Torah. Dengan demikian, Torah adalah firman Elohim. Jadi, terang yang dimaksud di dalam ayat ini adalah firman Elohim atau Devar Elohim. Devar Elohim itu adalah Torah. Dalam bahasa Arab dikatakan Taurat. Torah itu bahasa Arabnya Taurat. Kalau di beberapa kitab suci diterjemahkan Taurat gitu ya. Itu Torah. Aslinya seperti ini, Torah. Jadi Torah itu ada, itu jauh sebelum Musa menuliskannya. Musa itu menuliskannya baru di kitab Keluaran. Memang sejak dari kitab Beresit itu ditulis oleh Musa. Beresit, Semot, Vayikra, Bemidbar, Devarim, ya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu semua ditulis oleh Musa. Tetapi kronologisnya itu dari Beresit pasal 1 sampai Keluaran, kitab Keluaran, itu jaraknya lama sekali. Dan di dalam jarak ini, Torah itu dilakukan secara lisan. Baru ditulis oleh Musa itu di Gunung Sinai, mulai ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di padang gurun, kemudian mereka mampir di Sinai dalam waktu cukup lama untuk menerima Torah ini, dan Torah ini ditulis oleh Musa dengan bimbingan Bapa Yahweh, dengan bimbingan Roh Kudus di atas Gunung Sinai. Dan sebelumnya Torah ini adalah Torah lisan. Apa buktinya bahwa Torah sudah diciptakan jauh sebelum Musa menuliskannya? Kita lihat di sini saya kemukakan dua bukti. Yang pertama, nenek moyang Musa itu tahu bagaimana mempersembahkan korban yang benar, dari cara membuat mezbahnya sampai ke penyajian korbannya, itu mereka tahu dan mereka mengerti.
Contohnya siapa saja? Ada banyak ya. Contohnya Habel. Habel kan persembahannya diterima daripada persembahan ini ya, kakaknya Kayin kan tidak diterima, tetapi Habel diterima. Kenapa persembahan Habel diterima? Karena sesuai dengan yang disyaratkan di dalam Torah itu. Jadi cara mempersembahkan korbannya, cara memperlakukan hewan korbannya, cara penyajiannya itu semua Habel ngerti, Habel tahu, sehingga korbannya diterima. Siapa lagi? Noh atau Nuh ya. Noh atau Nuh itu setelah kapalnya terdampar di Gunung Ararat, dia kemudian turun dari kapal atau dari bahtera itu, kemudian dia mempersembahkan korban, dan korbannya disebutkan bau harumnya menyukakan hati Bapa Yahweh. Artinya korban yang dikorbankan oleh Noh itu sesuai dengan yang dimaksud oleh Bapa Yahweh, sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam Torah. Lalu kemudian siapa lagi? Ada lagi ya, misalnya Abraham, Yitzhak, Yakov, itu mereka dalam persembahkan korban, itu korbannya diterima semua. Karena mereka tahu bagaimana mereka harus mempersembahkan korban. Cara-caranya gimana mereka itu tahu. Lalu bagaimana mereka bisa tahu itu semua? Karena ada Torah lisan. Ada Torah yang diajarkan kepada mereka oleh Adam. Jadi Torah diturunkan, kemudian Adam menerima, lalu kemudian diajarkan kepada keturunan-keturunannya. Lalu kemudian bukti yang kedua, sebelum Musa itu ada standar yang digunakan oleh Elohim dalam menilai kesalehan manusia. Jadi Elohim dalam memilih orang-orangnya itu ada standar yang digunakan. Mau tidak mau dan tidak lain adalah Torah yang digunakan. Jadi Torah ini digunakan sebagai standar dalam menilai kesalehan anak-anak Bapa Yahweh. Contohnya Noh. Noh itu dinilai oleh Bapa Yahweh dia hidupnya saleh di antara orang-orang sejamannya. Orang-orang sejamannya orang jahat semua ya, orang preman-preman semua gitu ya. Jadi Noh dan keluarganya itu dinilai sebagai orang yang saleh. Standarnya apa? Standarnya Torah. Kemudian ketika Noh belum mati, itu muncul Abraham. Dan kemudian Bapa Yahweh menilai bahwa Abraham ini lebih saleh daripada Noh. Makanya Abraham dipilih oleh Bapa Yahweh. Standarnya apa? Sekali lagi, standarnya adalah Torah. Itu adalah dua bukti yang bisa saya kemukakan bahwa Torah itu ada jauh sebelum Musa menuliskannya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lihat sekarang di dalam kitab Yesayahu atau kitab Yesaya pasal 51 ayat 4. Di sini dikatakan bahwa perhatikanlah aku, hai umatku, dan dengarkanlah kepadaku, hai bangsaku. Sebab Torah akan keluar dari aku, dan aku akan membuat keadilan bersinar sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa Torah itu akan dipakai oleh Bapa Yahweh sebagai alat untuk menilai keadilannya yang bersinar sebagai terang. Nah, jadi Torah dipakai sebagai standar oleh Bapa Yahweh untuk menerapkan keadilan. Keadilan dari Bapa Yahweh itu kira-kira seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ya. Umpama kita memegang sebuah pensil, supaya pensilnya bisa tetap sejajar, bisa tetap posisinya rata air gitu ya. Itu berarti kita harus megangnya di tengah toh. Tetapi ketika salah satu sisi, misalnya sisi sebelah kiri diberi beban,
supaya pensilnya bisa tetap sejajar, bisa tetap datar, maka jari kita yang memegang itu harus bergeser ke kiri. Jadi keadilan Bapa Yahweh itu adalah seperti ini. Di mana ada beban, di situ perhatian Bapa Yahweh akan tertuju. Bukan berarti yang lain tidak diperhatikan, tidak. Tetapi perhatiannya akan banyak ke situ, ke tempat yang banyak beban di situ. Nah, sekarang apakah kehidupan Bapak Ibu sekarang sedang ada beban, masalah? Nah, sekarang berarti perhatian Bapak Yahweh sedang ada di dalam beban masalah Bapak Ibu tersebut. Jadi sekarang waktunya Bapak Ibu dan Saudara untuk menyampaikan secara detail beban dan permasalahan Bapak Ibu dan Saudara, dan mohon solusi dari Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan memberi solusi. Dan ketika kita melaksanakan solusi itu, Bapak Yahweh memberkati dan solusi itu akan segera ada. Dan masalah bisa segera selesai. Haleluya. Amin. Di dalam kitab Yesayahu ini, di sini ada frase dan aku akan membuat keadilanku bersinar. Dalam bahasa Ibrani dikatakan umis pati. Kata dasarnya adalah mispat, artinya adalah keadilan, dan asal katanya adalah sapat. Sapat itu artinya hakim. Kalau kita membuka kitab Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim itu dalam bahasa Ibrani dikatakan sopetim. Ada akhiran im. Kalau ada akhiran im berarti artinya jamak, ya, hakim-hakim, kitab hakim-hakim. Pada waktu itu bangsa Israel tidak dipimpin raja, tapi dipimpin oleh seorang hakim, gitu ya, yang tugasnya adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari bangsa Israel atau sengketa-sengketa dan lain sebagainya diselesaikan oleh seorang hakim. Hakim juga bertugas untuk memimpin pasukan ketika bangsa Israel diserbu oleh bangsa yang lain. Nah, kita kembali ke dalam Yesaya atau Yesayahu pasal 51 ayat yang keempat. Jadi di sini Torah itu adalah terang. Supaya apa? Supaya berlaku keadilan Elohim. Di sini sedikit banyak saudara dan Bapak Ibu tentunya sudah ada pencerahan ya. Jadi yang dimaksud terang di sini adalah tadi apa? Tadi adalah firman Elohim atau Devar Elohim, dan Devar Elohim itu adalah Torah. Ya. Sekarang kita lihat di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Yohanes atau kitab Yohanan pasal 1 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan dialah terang yang sejati, yang dengan datang ke dalam dunia dia sedang menerangi setiap manusia. Dialah terang yang sejati. Siapa ini yang dimaksud oleh Rasul Yohanes atau Rasul Yohanan? Ya, yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi terang itu adalah firman Elohim. Firman Elohim adalah Torah. Dan Torah itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Artinya begini, saudara dan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau melaksanakan Torah, itu kita lihat aja kehidupan Tuhan Yesus. Kita pelajari itu kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Torah yang berjalan. Jadi kita bisa meneladani hidupnya, maka hidup kita nanti akan sesuai dengan Torah, sesuai dengan standar yang digunakan oleh Bapa Yahweh. Kita lihat di ayat sebelumnya, yaitu Yohanan atau kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Di sini dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Firman itu adalah Elohim. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Elohim. Di sini dengan tegas ya dikatakan ya bahwa firman itu adalah Elohim. Ayat yang kedua, dan dia pada mulanya ada bersama Elohim. Ya, karena firman itu adalah Elohim, jadi pasti bersama dengan Elohim. Ayat yang ketiga,
Segala sesuatu terjadi oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi. Jadi semuanya di dunia ini, semuanya, segala-galanya itu Bapa Yahweh yang menciptakan. Tidak ada satupun yang tidak diciptakan Bapa Yahweh itu ada. Semua Bapa Yahweh yang menciptakan. Di dalam kitab Yeshayahu yang kita pelajari di bagian yang ketiga kalau tidak salah ya, di video yang ketiga itu di kitab Yeshayahu pasal 45 ya, ayat 7 ya, terang dan kegelapan itu Bapa Yahweh yang menciptakan. Kemalangan dan kemujuran Bapa Yahweh juga yang menciptakan. Semuanya diciptakan oleh Bapa Yahweh. Tidak ada satupun yang tidak. Kebaikan yang menciptakan Bapa Yahweh. Kejahatan juga yang menciptakan Bapa Yahweh. Tidak ada kata kecuali. Jadi misalnya Bapa Yahweh itu menciptakan segala-galanya. Oke, kemudian ada yang tanya toh, lah kejahatan yang menciptakan siapa? Ya kecuali kejahatan, berarti tidak segala-galanya. Berarti masih ada kecuali seperti itu kan. Tetapi dalam pengertian kita bahwa Bapa Yahweh itu menciptakan semuanya, termasuk kejahatan itu yang menciptakan juga Bapa Yahweh. Kenapa kejahatan diciptakan oleh Bapa Yahweh? Supaya kebaikan itu terlihat. Supaya kebaikan itu muncul. Supaya kebaikan itu tampak. Makanya diciptakan kejahatan. Setan itu menggunakan kejahatan ini untuk suatu hal yang kasar, suatu hal yang kejam ya, suatu hal yang sama sekali tidak manusiawi dan lain sebagainya. Jadi setan itu hanya menggunakan hal-hal yang diciptakan oleh Bapa Yahweh. Jadi setan itu tidak mampu untuk menciptakan, tetapi dia hanya meniru, dia hanya menggunakan apa yang sudah diciptakan oleh Bapa Yahweh. Oleh karena itu, di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang keempat dikatakan, dan Elohim melihat bahwa terang itu baik. Dan Elohim, perhatikan, memisahkan antara terang dengan gelap. Jadi dipisahkan. Antara kebaikan dan kejahatan juga dipisahkan oleh Bapa Yahweh. Jadi ini ada pemisahan satu hal dengan penyeimbangnya, itu dipisahkan oleh Bapa Yahweh. Tetapi terang itu adalah penyeimbang dari kegelapan. Jadi Elohim itu memandang bahwa terang itu baik karena terang itu menjadi penyeimbang dari kegelapan. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kitab Kejadian atau Bereshit pasal 1 ayat yang kelima. Dan untuk terang Elohim menyebutnya siang, dan untuk gelap dia menyebutnya malam. Dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Di sini ada kata siang dan ada kata malam. Ya. Jika terang dan gelap yang dimaksud di dalam Bereshit atau Kejadian pasal 1 ini tidak dalam arti literal, maka siang dan malam pun seharusnya juga tidak diartikan secara literal. Gitu kan? Ya, kita lihat di dalam kitab Mazmur atau Tehillim pasal 37 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan keadilanmu seperti siang hari. Jadi, yang dimaksud siang di sini itu adalah segala hal yang diliputi dengan terang Yahweh. Jadi, segala hal yang diliputi oleh kejelasan oleh Bapa Yahweh, itu disebut terang. Kita lihat kemudian di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Seharusnya lah aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari Dia yang telah mengutus aku selama hari masih siang.
Bila malam tiba, tidak seorang pun dapat bekerja. Kita lihat bahkan di kitab Yohanan sekalipun siang dan malam di sini tidak dalam arti literal, ya. Kita lihat lagi di dalam 1 Tesalonika atau 1 Tesalonikim pasal 5 ayat yang kelima. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah anak-anak malam atau dari kegelapan. Jadi di sini segala hal yang baik itu dikatakan terang, dikatakan siang. Segala hal yang tidak baik itu dikatakan kegelapan atau dikatakan malam. Ada banyak ayat-ayat tentang hal-hal yang mengisahkan tentang siang dan malam ya di dalam kitab suci. Siang dan malam dalam arti tidak literal maksud saya. Itu ada banyak sekali ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dan bisa baca sendiri. Sekarang kita mau belajar tentang apa itu Torah. Ya, mari kita singgung sedikit saja di sini karena nanti ke depan kita akan banyak belajar tentang apa itu Torah, gitu ya. Torah adalah metafora dari kata or. Or artinya adalah terang, ya. Metafora dari kata or. Torah itu artinya adalah ajaran atau instruksi. Asal katanya adalah hiara. Hiara artinya memberi pengajaran, mengajarkan, atau menunjukkan. Jadi kalau menurut Barat ya, kalau menurut Barat, Torah itu adalah law atau hukum. Tetapi saya tidak sependapat dengan itu karena apa? Kalau Torah itu dikatakan hukum, itu nanti arti Torah sebagai hukum itu menjadi halangan untuk memahami pemikiran yang disarikan tentang Torah, yaitu apa? Yaitu Talmud Torah atau pelajaran Torah. Torah adalah sebuah pengajaran, bukan hukum. Ya. Torah itu terdiri dari 5 kitab. Ini 5 kitab pertama di dalam kitab suci, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Bereshit, Semot, Wayikra, Bamidbar, dan Devarim. Torah itu adalah kitab utama di dalam kitab suci. Kitab-kitab yang lain itu termasuk Perjanjian Baru juga. Itu adalah kitab-kitab yang menjelaskan bagaimana melaksanakan Torah. Di dalam Perjanjian Baru malah diberi teladan oleh Tuhan Yesus ya bagaimana melaksanakan Torah itu. Jadi Torah adalah aturan yang utama baik di Samayim maupun di bumi. Ini adalah undang-undang dasar kerajaan Samayim. Jadi Tuhan itu menerapkan keadilannya seperti yang disebutkan dalam kitab Yesayahu tadi. Tuhan atau Elohim dalam melaksanakan keadilannya itu dasarnya adalah Torah. Torah adalah ajaran utama dari Bapa Yahweh. Kitab-kitab yang lain itu menjelaskan bagaimana melaksanakan Torah. Oleh karena itu, Torah disebut terang, karena ini adalah ajaran utama dari Bapa Yahweh. Lalu, apakah Torah itu sampai sekarang masih berlaku? Kan sudah Tuhan Yesus sudah disalib. Jadi Torah tidak berlaku. Torah itu sampai sekarang masih berlaku. Masih berlaku. Kita lihat di dalam kitab Matius atau kitab Matityahu pasal 5 ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Haleluya, amin. Ya, di sini dikatakan aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Apakah
Tuhan Yesus menggenapi seluruh Torah? Ya, kita lihat lagi di dalam ayat berikutnya, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul atau kitab Maseh Haslihim pasal 3 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, namun hal-hal yang telah Elohim praberitakan melalui mulut semua nabinya bahwa Hamasyah harus menderita, demikian pula dia telah menggenapinya. Jadi ini yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi Hamasyah harus menderita. Ini yang digenapi, ya. Jadi Tuhan Yesus itu menggenapi Torah itu dalam hal apa? Dalam hal korban. Korban di dalam bahasa Ibrani dikatakan karban. Karban itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah korban. Arti yang lain adalah mendekat. Jadi di sini siapapun yang mau mendekat kepada Bapa Yahweh harus membawa darah korban. Itu aturan sejak nanti kalau kita sudah sampai di ini ya, Beresit atau Kejadian pasal 3:15 tentang korban pertama. Jadi dari sejak itu siapapun yang datang kepada Bapa Yahweh harus membawa korban. Jangan kok datang, mendekat aja harus membawa korban. Dan di sini Tuhan Yesus itu menggenapi Torah itu dengan menjadikan dirinya sebagai korban, sehingga kita bisa mendekat kepada Bapa Yahweh. Haleluya, amin. Kita lihat lagi di dalam Daniel, kitab Daniel, pasal 9 ayat 27. Di sini dikatakan, dan dia akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 pekan. Tetapi pada pertengahan pekan itu, ia akan menyebabkan korban dan persembahan sajian terhenti. Namun, atas memuncaknya kekejian itu akan datang yang membinasakan, bahkan hingga tuntas. Dan itulah yang telah ditetapkan untuk menimpa pembinasa itu. Haleluya, amin. Ini kitab Daniel ini memberitakan tentang kehancuran Yerusalem ya. Jadi di sini setelah Tuhan Yesus menjadikan dirinya menjadi korban, ritual korban binatang di bait suci itu masih terus berlangsung ya. Akhirnya Bapa Yahweh turun tangan dan menghentikannya dengan menggunakan tangan seorang penguasa keji. Jenderal Titus dari Romawi tahun 70 Masehi menyerbu Yerusalem, menghancurkan Yerusalem beserta dengan bait sucinya, dan semuanya menjadi tuntas. Orang-orang Israel tersebar ke seluruh dunia dan ritual korban binatang betul-betul terhenti. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Daniel 9, pasal 9 ayat 27. Jadi seluruh Torah itu masih berlaku sampai saat ini. Hanya dalam hal korban, itu Tuhan Yesus menjadikan dirinya sendiri sebagai korban. Selain hal korban, seluruh isi Torah harus kita lakukan dengan taat. Kita lihat di dalam Matius atau Mattityahu pasal 5 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu sampai langit dan bumi berlalu, 1 iot pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Ya, jadi di sini ya, langit dan bumi ini kan sampai sekarang masih ada ini. Masih ada ya. Ya, berarti Torah masih berlaku. Lalu apakah segala sesuatu sudah terjadi? Nah, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kan belum terjadi. Jadi belum, segala sesuatu masih ada yang belum terjadi ya. Jadi di sini Torah masih berlaku. Ya, seperti itu. Dan Torah adalah
pengajaran dari Bapak Yahweh yang paling utama. Torah adalah terang, Torah adalah firman Elohim, Torah adalah Tuhan Yesua itu sendiri. Tuhan Yesua itu adalah Torah yang berjalan, yang bisa kita teladani kehidupannya untuk kita dalam melaksanakan Torah yang benar. Demikian saudara dan Bapak Ibu yang terkasih semuanya. Ini adalah bagian yang keempat. Kita sampai di ayat yang kelima. Berikutnya nanti kita akan masuk ke bagian yang kelima. Di situ kita nanti akan belajar tentang langit, penciptaan langit atau penciptaan cakrawala. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar atau bisa langsung WA di nomor yang sudah tertera di halaman depan atau di Telegram atau bisa email. Atau Bapak Ibu yang ada di Klaten dan sekitarnya, kalau mau bertanya atau belajar secara offline, silahkan datang di sekretariat Klaten Messianic Center. Nanti kita akan belajar bersama-sama dan gratis. Kita tidak menarik biaya apapun. Ya, silahkan Bapak Ibu belajar sebanyak-banyaknya untuk Bapak Ibu nanti bisa menceritakan kepada orang lain tentang Bapak Yahweh. Karena kita harus memasyurkan nama Bapak Yahweh, gitu ya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan di bagian yang keempat ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh selalu memberkati. Haleluya. Amin.